Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita mulai dari ayat yang ke-169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu setelah mereka digantilah dengan generasi baru. Warisul kitabah. Mereka mewarisi Alkitab. Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil kesenangan-kesenangan dunia di balik kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Wa ayyatihim aradun mithluh ya'khuduhu. Jika ada kesenangan dunia yang datang kepada mereka seperti itu, mereka juga akan mengambilnya. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Tidakkah telah diambil perjanjian Alkitab itu atas mereka? Alla yaqulu 'alallahi illal haq. Agar mereka tidak berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Wa darasu ma fihi. Dan mereka juga membaca apa yang ada di dalam kitab itu. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau berpikir dan menggunakan akal kalian? Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhil ayah, hatta khalafa min ba'dihim khalfun, sampai akhirnya ada generasi baru yang mengganti mereka. Zada syarruhum, dan semakin bertambah kejahatan mereka.
warithu ba'dahum al-kitabah. Mereka mewarisi setelah generasi sebelumnya al-kitab. Wa saral marja'u fihi ilaihim, dan rujukan umat kembali kepada mereka. Wa saru yatasarrafuna fihi bi ahwaihim, dan generasi baru ini merubah isi Alkitab sesuai dengan hawa nafsunya. Wa tabadzala lahumul amwal liyuftu wa yahkumu bi ghairil haqq. Banyak harta yang diserahkan kepada mereka agar mereka mengeluarkan fatwa atau memberi hukum yang tidak benar. Wa fasad fihimur riswah, dan tersebarlah suap di kalangan mereka. Ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna mukirrina bi annahu dhanbun wa annahum dhalamatun sayughfaru lana. Mereka sengaja mengambil harta dunia dan mereka dengan entengnya berkata, dengan mengakui bahwasanya suap yang mereka ambil itu ialah dosa dan bahwasanya mereka ialah orang-orang yang zalim, tapi mereka dengan enteng mengatakan, gampang, kita akan diampuni oleh Allah. Wa hadza qaulun khalin minal haqiqah. Ucapan mereka ini sungguh kosong dari hakikat taubat. Fa innahu laisa istighfaran wa talaban lil maghfirah alal haqiqah. Ucapan itu bukan ucapan minta ampun atau minta pengampunan kalau kita lihat dengan sebenarnya. Falau kana dzalika lanadamu ala ma fa'alu. Jika benar ucapan mereka itu ucapan taubat, niscaya mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan. Wa azamu ala alla ya'udu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Walakinnahum, akan tetapi mereka, idza atahum aradun akhar wariswatun ukhra ya'khuduhu. Ketika datang kepada mereka harta dunia yang lain, suap yang lain, mereka pun masih mengambilnya. Fastarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka berani menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Wastabdalul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Mereka mengganti yang baik dengan yang rendah. Qala Allah Ta'ala fil inkari alaihim wa bayani jara'atihim. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, mengingkari tindakan mereka dan menjelaskan betapa beraninya mereka. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah telah diambil perjanjian Alkitab atas mereka yang isinya alla yaqulu 'alallah ilal haq. Mereka dilarang berkata atas nama Allah kecuali dengan benar. Fama baluhum yaquluna 'alaihi ghairal haqqi ittiba'an li ahwa'ihim. Lalu mengapa mereka berani mengatakan yang tidak benar hanya mengikuti hawa nafsu mereka? Wa mailan ma'a matamihim, dan condong terhadap kerakusan mereka. Walhal annahum qad darasu ma fihi, padahal mereka telah membaca isi Alkitab itu. Falaisa alaihim fi iskal, tidak ada muskilah atas mereka. Bal qad atau amrahum
muta'ammidin, bahkan mereka memang melakukan pelanggaran dengan kesengajaan. Wa kanu fi amri mustabsirin, mereka juga mengetahui hakikat tindakan mereka dengan jelas. Wa hadza a'dhamu lidzanbi, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Wa asaddu lillaum, dan celaan yang sangat keras. Wa asna'u lil uqubah, dan sangat parah akibatnya. Wahada min naqsi uqulihim, ini menunjukkan betapa kurang akal mereka, wasafahati ra'yim, dan betapa bodoh pikiran mereka, bi'itharil hayati dunya alal akhirah, mereka berani memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Walihada qala, oleh sebab inilah Allah berfirman, wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ma kharramallahu alaihim minal ma'aqil allati tusabu wa tuqalu riswatan alal hukmi bi ghairi ma anzalallah wa ghairu dzalika min anwa'il muharramat. Mereka yang bertakwa takut dengan apa yang Allah haramkan berupa makanan-makanan yang diuji coba atau diujikan. Mereka takut memakan suap atas hukum selain apa yang Allah turunkan, dan masih banyak lagi macam-macam yang diharamkan yang mereka takuti. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ai afala yakunu lakum uqulun tuwazinu baina ma yanbaghi itsarahu wa ma yanbaghi itsar alaih? Apakah kalian tidak punya akal yang bisa mempertimbangkan mana yang sebaiknya dipilih dan mana yang sebaiknya tidak dipilih? Wa ma huwa aula bis-sa'yilai, mana yang lebih utama untuk dilakukan, wa taqdim lahu ala ghairi, dan mana yang harus didahulukan daripada yang lain. Fa khasyatul aqli an-nadhar lil awaqib. Akal memiliki kekhususan bisa melihat akibat-akibat selanjutnya. Taib, barakallahu fikum. Dari ayat yang ke-169 dan penjelasan As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, siapakah generasi penerus yang disebutkan dalam ayat ini? Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, annahum al-yahud. Mereka itu ialah generasi Yahudi. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid. Jadi Bani Israel yang sebelumnya seperti itu, gayanya, modelnya, tingkah lakunya, terus dibinasakan oleh Allah, kemudian muncul generasi baru, yaitu Yahudi. Ini pendapat Ibnu Abbas wa Ibnu Zaid, yang mana generasi baru ini ternyata lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, annahum an-nasara. Mereka ini ialah orang-orang Nasrani. Mereka ialah orang-orang Nasrani. Jadi setelah generasi Yahudi, Bani Israel lewat, muncul di kalangan mereka orang-orang apa ini? Nasrani, yang ternyata kejelekan yang ada pada mereka semakin parah. Ya. Kemudian yang ketiga,
annahum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Imam Mujahid rahimahullah. Namun kalau kita melihat urutan ayat, maka pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang pertama, bahwa generasi baru yang dimaksud dalam ayat ini setelah generasi Bani Israel itu ialah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala bisawab. Oleh sebab itulah faedah yang ketiga. Faedah yang kedua. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Alkitab yang diwarisi oleh generasi baru itu kitab apa? Ya. Secara otomatis kalau mengikuti pendapat yang pertama, kitabnya ialah kitab apa? Taurat. Ya. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, kitabnya adalah kitab Injil. Kalau mengikuti pendapat yang ketiga, kitabnya ialah Al-Quran. Karena kita memilih pendapat yang pertama, maka yang dimaksud Alkitab di sini ialah Taurat. Nah, kemudian faedah yang ketiga, di antara kebiasaan jelek orang-orang Yahudi dari kalangan ulama-ulamanya, ya, tokoh-tokoh agamanya, mereka biasa menerima suap, ya, untuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang menyelisih kebenaran. Nah, jadi generasi baru, khususnya ulama-ulamanya Yahudi itu, mereka biasa menerima apa ini? Suap. Tahu suap ya? Sogok pakai uang. Nah, gitu. Untuk supaya memenangkan orang yang salah agar dibebaskan dengan cara yang salah, ngasih uang. Atau berfatwa dengan fatwa yang menyelisih al-haq. Nah, dengan cara disuap. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dari kalangan ulama-ulamanya. Kenapa mereka berani melakukan itu? Ternyata mereka itu tasahul. Bermudah-mudahan. Mereka mengatakan, enggak apa-apa, habis nerima suap, kita istighfar pada Allah. Nah, kan diampuni. Karena mereka tahu kalau istighfar dan tobat itu apa ini? Diampuni. Jadi enggak masalah. Nerima suap dulu, puas. Kita istighfar, ya. Sayughfar ulana. Kan beres. Enggak ada dosa, ya. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan taubat, bukan istighfar. Nah, buktinya wa iyatihim aradun mithlu ya'khudhuhu. Ketika datang uang banyak seperti yang pertama untuk menyuap mereka, mereka masih ngambil lagi. Nah, taubat kayak namanya. Istighfar enggak? Enggak. Terus begitu, enggak habis-habisnya. Nah, sampai pensiun jadi hakim. Baru ketahuan, ya, korupsi.
ya. Nah, ternyata mental korupsi, mental mudah menerima suap itu ialah mental apa ini? Yahudi. Dan memang benar apa yang disabdakan oleh Rasul SAW bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak langkah Yahudi. Barakofikum. Sedikit demi sedikit. Ya. Nah. Tanpa mereka sadari. Kalau kita melihat fakta di Indonesia Raya yang mayoritas Muslim. Ya. Wah ini, Pak pejabatnya itu rata-rata suka korupsi, nerima suap, ya sudah biasa, ya. Untuk memenangkan pihak yang kalah, ya, untuk memenangkan pihak yang salah sudah biasa dengan apa ini? Suap. Ya mungkin tadi itu karena mereka paham. Kalau tobat istighfar diampuni, ya kan? Dikiranya kalau tobat istighfar sudah selesai urusannya. Ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak dinilai sebagai tobat. Terbukti ketika datang suap yang baru, sogokan uang yang baru, mereka masih mau menerimanya. Ya, barakallahu. Dengan demikian bisa kita ambil faidah bahwa taubat dan istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh serta tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan hanya di lisan saja, tapi secara kenyataan tidak ada perubahan, ya. Nah. Tobat, astagfirullah. Cuma ngomong saja, besok ya gitu lagi, gitu aja. Ya, nah. Itu berarti taubat-taubatan, ya. Bukan taubatan nasuha, tapi taubat-taubatan. Nah, main-main, ya, dalam taubat dan istighfar. Kemudian, faedah berikutnya. Termasuk dosa besar berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Al-qaul Allah bighairi ilmin. Maksudnya berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu adalah mereka menggunakan nama Allah, menggunakan agama Allah untuk menghukumi sesuatu padahal Allah tidak menghukumi seperti itu, ya, yang berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Taurat disebutkan alla yaqulu 'ala Allah ilal haq. Tidak boleh berkata atas nama agama Allah, atas nama Allah kecuali yang benar. Ya. Nah, mereka berani mengatakan ini hukum Allah padahal itu bukan hukum Allah. Mereka berani mengatakan ini adalah ajaran Allah, padahal itu batil, bukan kebenaran. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga bisa kita ambil faidah. Di antara cara untuk memahami Alkitab ialah dengan membacanya. Ya, jadi kalau memahami ilmu itu dengan cara membacanya. Di orang itu kalau pengen paham ilmu ya harus membaca ilmu itu terlebih dahulu. Kemudian berusaha sedikit demi sedikit untuk memahaminya dengan bimbingan orang yang paham atas ilmu itu. Nah, ya, jadi kalian kalau pengen menguasai ilmu harus rajin apa ini? Membaca. Jangan cuma
Dibuka sebentar, tutup, dipakai bantal. Ya, nah ini wal musta'an. Ya, walaupun kalian di sini 50 tahun sampai jenggotnya putih kehitam-hitaman. Karena kan hitam, putih, terus balik kehitam-hitaman. Ya. Saking tuanya. Yang enggak akan dapat apa-apa. Ya. Kamu sudah berapa tahun pondok? Ya, baru 20 tahun. 20 tahun. Ya. Nah, kamu bisa ini enggak? Wallahu ta'ala alam. Nah, ini kamu ngapain saja di pondok itu? Nah, ya enggak ngapa-ngapain. Allahul musta'an ya. Jauh-jauh datang ngapa-ngapain ya. Pulang saja menghabiskan uang. Sini ya. Taib. Jadi harus banyak membaca. Harus banyak baca. Jangan ditutup dan dijadikan bantal kitabnya. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan faedah yang lain. Keutamaan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala dan nikmat di akhirat nanti. Dan juga dianggap sebagai orang yang berakal, sehat dan cerdas. Ya. Jadi orang yang berakal, cerdas dan sehat adalah orang yang bertakwa. Nah, karena akal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk bisa mengamati akibat-akibat sesuatu. Ya. Ini akibatnya baik apa enggak ya? Enak apa enggak ya? Akibatnya jelek apa enggak ya? Itu akal memiliki kemampuan untuk itu. Jadi kalau ada orang yang punya akal tapi menyimpang dari al-haq, memilih yang rendah dan meninggalkan yang baik, berarti akalnya apa ini? Kurang. Bodoh pikirannya. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan bertakwa yang memilih al-haq daripada batil, memilih yang benar dan meninggalkan yang salah, maka ini adalah orang-orang yang berakal sehat. Karena akalnya berfungsi dengan baik, tahu mana yang harus dipilih, mana yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, sebagai penutup barakallahu fikum, di sini akan saya tambahkan faidah. Kenapa generasi yang baru ini semakin menjadi-jadi kejelekannya? Apa sumber kejelekan mereka itu? Apa yang melandasi atau yang melatar belakangi kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan? Barakallahu fikum. Di sini akan saya sampaikan beberapa faedah tentang usul syar, ya, beberapa pokok-pokok yang mendasari kejelekan. Yang pertama, yang menyebabkan terjadinya kejelekan, ya, qabulu wasawisin nafsi, menerima was-was yang ada dalam diri. Ya. Jadi diri manusia ini memberikan was-was agar berbuat apa ini? Jelek. Nah, kalau kita menerimanya, menurutinya, ya sudah, akan berbuat apa ini? Jelek. Itulah sebabnya dalam khutbatul hajah disebutkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah
dari kejelekan apa ini? Jiwa-jiwa kita sendiri. Ya, kalau ada was-was atau pikiran-pikiran jelek, ingin berbuat jahat, disingkirkan. Jangan apa ini? Dituruti. Barakallahu. Karena itu adalah sumber kejelekan. Yang kedua, qabulu wasawisi syaitan. Nah, menerima was-was dari syaitan. Syaitan juga memiliki andil yang cukup besar untuk menggoda kita, ya. Yang asalnya enggak punya pikiran apa-apa kok muncul pikiran yang aneh-aneh, ya. Naam. Yang dihembuskan oleh syaitan di pikiran kita. Maka jangan kita apa ini? Terima. Kalau kita menerimanya, maka kita akan jatuh dalam apa ini? Kejelekan. Waliyadzubillah. Itulah sebabnya di dalam surat An-Nas disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan was-was syaitan yang suka bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberi was-was di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan syaitan jin dan manusia. Jin datang si was-was, ya. Manusia yang jelek-jelek, yang jahat agamanya itu, ya, mempengaruhi, ngajak-ngajak yang jelek. Jangan diterima, itu sumber kejelekan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-jahlu bisyarr. Enggak ngerti mana yang jelek. Orang itu kalau enggak ngerti mana yang jelek, ya dimakan semua, ya. Sebagaimana kebanyakan orang enggak ngerti kalau itu jelek sehingga melakukannya. Ya. Nah, kenapa aku enggak ngerti itu jelek? Ya, karena enggak belajar agama sehingga enggak ngerti kalau itu jelek. Nah. Kemudian termasuk sumber kejelekan ialah ta'alluqul qalbi bidunya. Ketergantungan hati terhadap dunia. Kalau orang ini sudah sangat cinta terhadap dunia, sangat senang dengan harta, sudah. Orang ini biasanya suka yang jelek-jelek, ya. Nah. Apalagi kalau enggak punya uang, sudah terlanjur senang uang, enggak punya uang, apa yang terjadi? Yaitu cari-cari uang, walaupun dengan cara yang haram, ya. Nah, uangnya temannya sikat, uang tamu sikat, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada uang, sandalnya disikat, kalau perlu, nah, sikat giginya disikat, ambil semua, dijual. Ini memang orang-orang yang berpotensi melakukan asyar, kejelekan. Kemudian termasuk penyebab timbulnya kejelekan ialah dhiyaul waqti, suka menyia-nyiakan waktu, suka buang-buang waktu, ya. Ustadznya kosong atau ustadznya telat, santai. Wah, ini harusnya kalau ustadznya telat atau kosong itu di kelas, murojaah, baca-baca atau menghafal Quran atau gimana begitu. Barakallahu fikum. Enggak, ya, nongkrong sana-sana itu. Kalau ustadznya datang langsung lari terbirit-birit. Naam, Allahul musta'an. Ini waktunya cukup lama untuk menunggu, sehingga harus digunakan yang baik.
Karena suka buang-buang waktu, nyanyiakan waktu, termasuk sebab orang itu punya pikiran-pikiran yang jelek. Ada saja, ya. Nah, nggak percaya, buktikan saja. Ini nongkrong sama temennya, ngomong-ngomong, akhirnya tengkar sama temennya. Ya, asalnya kan nggak ada kesempatan tengkar karena kosong. Ngomong-ngomong sana kemari tengkar atau ngejek atau saling apa begitu, ya. Atau orang lewat diganggu. Nah, yang paling parah itu tadi itu. Menyanyiakan apa ini? Waktu. Kalian sudah gede-gede ya. Barakallahu sudah tua-tua, sudah mau beruban, bahkan sudah banyak yang punya uban. Nah, jadi kalau belum datang ustadznya atau kosong, ya gunakan yang bermanfaat. Ya. Baik. Dan yang terakhir, al-i'rad an kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Padahal dia tahu. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat tadi. Orang-orang Yahudi melakukan penyimpangan dalam fatwa, melakukan penyimpangan dalam hukum, padahal mereka mengetahuinya, mempelajarinya. Kenapa? Memang sengaja berpaling dari al-haq, barafikum, berpaling dari Al-Quran was sunnah. Nah, taib di sini ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar mempunyai hobi atau senang membaca buku-buku yang penuh dengan faidah? Barakallahu. Namanya hobi itu kegemaran ya. Mungkin juga ada unsur bawaan ya. Memang dari sononya dia suka baca. Sehingga apapun keadaannya dia mesti cari buku-buku yang bermanfaat ya. Maka yang tidak punya pembawaan semacam ini, hendaklah dekat-dekat dengan orang yang suka baca. Ya, kamu kok asik sekali ya, berjam-jam baca buku. Ya, nah, padahal banyak nyamuknya, padahal enggak ada snacknya, padahal ya kurang menarik bukunya itu. Nah, kecil-kecil tulisannya, enggak ada harokatnya. Nah, remang-remang juga. Naam, lampunya. Jawabannya satu, ya. Jawabannya satu. Saya ingin supaya menjadi orang yang tidak bodoh. Ya. Dengan membaca itu berarti kebodohan akan semakin hilang dari diri saya. Naam. Terserah kamu pengen bodoh, ya jangan membaca. Ya, nah, gitu saja jawabannya. Jadi kalau punya niat, insyaallah untuk menjadi orang yang hobi baca, gampang. Yang penting punya niat dan tekad yang bulat. Ya, nah, buku banyak, ya, di depan mata, ya, dilihatin sampulnya saja. Ini bagus ya di sampulnya. Ya, nah, barakallahu. Baca. Masya Allah. Kalau yang hobi baca kemana-mana bawa buku ya. Targetnya sekali duduk satu kitab. Nah, Masya Allah ya. Kalau orang itu sudah menikmati baca, sudah lupa jajan, lupa rumah dan sebagainya, itu nikmati. Sampai ada yang mengatakan sebaik-baik teman duduk ialah apa ini? Kitab. Ya. Wa khairul jalisi kitabun. Sebaik-baik teman duduk itu ialah kitab. Ya. Enggak apa-apa. Enggak ada teman. Yang penting ada kitab yang menemaninya. Nah, tapi kitab yang bermanfaat. Kalau kitab yang tidak bermanfaat, ya jangan lama-lama memegangnya. Bakar. Itu. Ya. Lama-lama kenapa? Ini kitab primbon. Bakar. Ya. Nah, kamu kok asik sekali baca kitab. Kitab apa itu?
Kitab Nahwu Jurumiyah? Enggak. Ya. Kitab Mustalah Hadis Baikuniyah? Enggak. Kitab tafsir? Enggak. Kitab apa? Enggak usah tahu. Kitab Mandarin. Tahu Mandarin? Oh ya tahu ya. Masya Allah ini. Bakar. Ya. Ini bikin tambah males. Ya. Taib. Was-was aneh apakah yang selalu diberikan oleh syaitan? Wallahu ta'ala bisawab. Nah, masing-masing orang itu memiliki was-was dari syaitan sendiri-sendiri. Ya. Nah, saya contohkan. Mungkin kalian mengalami. Ya. Nah, ketika nggak ada kegiatan begitu. Ya. Nah, tapi nggak ada apa-apa kok ternyata terpetik ya di hati setan ya. Nah, wah ini suruh ngambil barang orang ya. Nah, mumpung sepi, nggak apa-apa nanti kalau ketahuan kembalikan gitu aja. Ya, naam, barakallahu. Apa barangnya? Tayyib. Nah, jajan di toko banyak. Di warungnya bapak banyak. Nah, enggak ada yang jaga. Atau yang jaga lagi khusuk totalan sama yang nyuplai jajan. Nah, makan. Ya, dimakan terus sajanya ini. Makannya 5. Bayarnya cuma 2. Asalnya enggak punya niat kayak gitu. Ketika kondisi kok aman begitu menurutnya ya. Dia pun mulai punya pikiran seperti itu. Itu termasuk pikiran aneh setan. Ya. Nah, yang sebelumnya, sebelum masuk toko, sebelum masuk warung itu, nggak punya pikiran seperti itu. Ketika megang jajan, kok lihat aman, makan terus. Nah, makannya habis 5, bayarnya cuma 2. Disengaja. Pikiran itu baru muncul saat itu. Nah, ini adalah termasuk was-was aneh dari setan di antaranya. Ya, taib. Dan masih banyak yang lain. Pokoknya yang jelek-jelek itu semuanya dari setan. Kalau ada pikiran jelek-jelek, rencana jelek-jelek yang muncul tiba-tiba, itu dari apa? Setan. Hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Wa na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa